tadinya udah ditetapkan tujuannya mau lurus, tapi malah belok gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ada di mana, dan yang ngarahin, dan kita tidak punya kendali untuk mengarahkan kita, bahkan kita nggak sadar gitu. Ayah bunda tahu nggak makna terdalam dari surat Al-Fatihah, suratul Fatihah, terutama di ayat gini. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, kan gitu ya. Ya Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus gitu ya. Jalan yang lurus itu buat kita, buat mindset kita adalah jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus itu apa? Yang lancar, yang tenang, yang bebas hambatan, yang gak macet, kan gitu ya. Gitu bukan mindsetnya, bayangannya. Tapi coba di kalimat itu, di suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang kemudian diberi nikmat sama Allah. Nah, coba kira-kira siapa orang-orang yang kemudian jalannya diberi nikmat oleh Allah? Para nabi ya. Coba lihat kehidupannya para nabi. Baik-baik aja atau penuh ujian? Penuh ujian ya. Rasulullah itu kan di mata kita baik dan soleh, itu di mata masyarakatnya, di mata orang-orang di sekitarnya disebut sahirun kadzab, kan gitu. Malihada bi rasul, ini rasul macam apa nih kayak gini? Mana ada pembawa risalah macam gini, kan gitu. Orang-orang zaman itu, wah, ditekannya luar biasa. Makanya ketika di Taif kemudian Rasulullah itu kemudian apa? Kan beda ya ketika Rasul, kalau ayah bunda baca sirah tarikh terkait dakwah Rasul di Taif itu kan luar biasa. Kalau di Mekah itu Rasul itu dibully, direndahkannya itu orang per orang. Kalau datang ke Taif itu kolektif, bareng-bareng. Oh, itu tuh ada, itu tuh, lihat tuh ada orang itu tuh, ayo kita kejar, kita pukuli, kita lempar, sampai di titik di mana Rasul tuh merasa lelah banget. Tapi apa kemudian doa Rasul di situ? Bahkan waktu itu malaikat penjaga gunung tuh, gunung Qaikon itu udah siap untuk ngangkat gunungnya. Malaikat Jibril turun udah bilang kayak gini, duhai Rasul, aku telah diizinkan oleh Tuhanmu untuk mengirimkan perintah kepada malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung itu, lalu kemudian melemparkan dan menghancurkan orang-orang di Taif yang telah menghinakan dan menyakiti dirimu. Bagaimana? Eksekusi jangan, ACC enggak. Jawaban Rasul apa? Jangan. Aku berdoa kepada Allah Tuhanku yang Maha Kuasa agar keturunan orang-orang di Taif ini mencintai dan jadi orang-orang yang bertakwa, kan gitu. Sebegitu mulianya akhlak Rasul. Sampai kemudian Rasul berdoa di situ di Taif. Doanya kemudian terkenal dan ini aku suka aku baca di tiap-tiap beres salat. Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati, kan gitu. Ya Allah, aku tuh gak ada daya upaya, dha'fa quwwati wa qillati hailati wa hawani ala nas, dan rendahnya aku di hadapan manusia. Jadi sebegitu mulianya. Nah, bayangin, jalan yang lurusnya aja susah itu. Ini kita belok karena terdistraksi sama dunia ya. Jadi influencer. Ayah bunda tahu nggak? Ada fakta nih ya, BPS bilang ada 7 juta di tahun 2023 itu. Dan sekarang juga katanya 10 juta kalau kata survei di surveyor lembaga internasional ya. Ada 10 juta pemuda usia 15 sampai 24 tahun. Nah, ini tolong garis bawahi ya. Ada sekitar 10 juta usia 15 sampai 24 tahun yang NEET. Apa itu NEET? NEET itu not in employment, enggak lagi kerja. Oke, kalau enggak kerja berarti wajar dong. Kalau lagi sekolah, enggak juga. Jadi sekolah juga enggak. Jadi NEET itu not in employment, enggak kerja, not in education, enggak sekolah, dan not in training. Jadi NONEET, NEET. Dia tidak sekolah, dia tidak bekerja, dan juga dia tidak dalam pelatihan apapun. Ada 10 juta, coba bayangin ayah bunda sekalian. Ada 10 juta 15 sampai 24 tahun yang gak kerja, gak sekolah, dan gak pelatihan. Tapi mereka berharap jadi influencer. Dan kita berharap punya Indonesia emas di tahun 2045. Coba bayangkan. Luar biasa ya. Pada belok-belok di kesini. Set. Makanya kemudian fenomena yang terjadi di sekitar kita tuh banyak banget. Makanya ayo luruskan lagi niatnya. Ayo aktifkan fitur mobilisasinya.
Ya, ayo kita bawa perubahan di sekitar kita. Ya, dan membersamai perubahan dimulai dengan apa? Mengeksplorasi kira-kira diri kita lagi ada di mana, gitu ayah bunda sekalian ya. Kira-kira diri kita lagi ada di mana, sedang apa dan di mana. Nah, itu penting. Ya. Point of exploration-nya nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sampai sini mudah-mudahan jelas ya. Aku ingin ngajak ayah bunda untuk bisa menyikapi dan memahami perubahan jadi lebih jernih.